Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Nursalsabila. Di video kali ini saya akan membahas tentang budaya makan, etika makan, kebiasaan makan, gaya hidup dan pola makan pada suku Dayak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai sejarah suku Dayak. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang tinggal di pedalaman. Kata Dayak itu sendiri sebenarnya diberikan oleh orang-orang Melayu yang datang ke Kalimantan. Orang-orang Dayak sendiri sebenarnya keberatan memakai nama Dayak, sebab lebih diartikan agak negatif. Padahal semboyan orang Dayak adalah Menteng Uj Mamut, yang berarti seseorang yang memiliki kekuatan, gagah berani, serta tidak kenal menyerah atau pantang mundur. Pada tahun 1977 sampai 1978 saat itu, benua Asia dan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian Nusantara yang masih menyatu, yang memungkinkan ras Mongoloid dari Asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan dengan melintasi pegunungan yang sekarang disebut Pegunungan Moler-Secuaner. Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan yang sejati, namun setelah orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaka datang, mereka makin lama makin mundur. Selanjutnya, budaya makan pada suku Dayak. Menurut konsep masyarakat Dayak, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, baik langsung maupun tidak langsung. Makanan yang secara langsung dapat dimakan misalnya buah-buahan, dapat pula berupa sejenis batang seperti tebu, sedangkan yang tidak langsung adalah berbagai bahan yang dapat dimakan akan tetapi melalui proses pengolahan, misalnya seperti umbi-umbian atau sayur-sayuran. Walaupun suku Dayak kenyataannya termasuk suku yang dapat dikategorikan masih sederhana, akan tetapi mereka sudah mengenal berbagai bumbu yang dianggap mampu menyedapkan makanan. Seperti misal adanya bumbu masak khas Dayak yaitu daun sangsang ataupun cara penyimpanan bahan makanan supaya dapat awet dan tetap enak dimakan. Menurut pemahaman mereka, makan tidak hanya masalah mengenyangkan perut, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana suasana makan itu sendiri dapat menimbulkan kenyamanan dan kelezatan. Mereka lebih memperhatikan suasana kebersamaan di antara anggota keluarga. Bagi mereka, kelezatan makanan yang dimakan menduduki posisi kedua setelah kebersamaan itu sendiri. Dilihat dari kepercayaan masyarakat Dayak, mereka sangat menghormati makanan, sebab mereka percaya bahwa apa yang sudah didapatkannya dan diolah sebagai makanan merupakan suatu karunia dari Jubata, Tuhan. Oleh karena itu, apa yang didapatnya harus dirasakan oleh seluruh anggota keluarga agar semua mendapat berkah. Manifestasi dari suatu kepercayaan bahwa makanan yang dihasilkan dipercaya sebagai pertolongan atas karunia Jubata terlihat dengan adanya ucapan syukur setelah panen, baik panen tersebut berhasil maupun gagal. Bagi mereka, ucapan syukur tersebut sekaligus mengharapkan agar hasil yang didapat untuk yang akan datang akan lebih baik. Selanjutnya, etika makan pada suku Dayak. Sebagai sebuah suku yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, masyarakat Dayak dalam mengolah makanan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang tersedia di sekitar hutan. Sementara makanan Dayak yang asli tidak banyak bervariasi karena hal ini tergantung dengan ketersediaan bahan-bahan makanan yang ada di sekitar hutan. Salah satunya adalah etika makan pada suku Dayak, yaitu makan dengan beralas daun pisang. Peralatan makan kuno orang Dayak sangat sederhana. Sendok untuk mengambil makanan terbuat dari labu kecil atau sendok bungu, yaitu sendok yang terbuat dari tempurung kelapa. Sedangkan cara makan orang Dayak dengan menggunakan tangan. Untuk makan yang berkuah setelah nasi, habis sisa kuah tersebut langsung diseruput dari piringnya. Suasana makan bersama dengan anggota keluarga lebih diutamakan daripada kelezatan makanan tersebut. Suasana makan bersama dalam acara perayaan suku Dayak tergolong unik. Biasanya para undangan dibagi nasi dalam kotak atau mengambil sendiri-sendiri di tempat yang sudah disediakan. Dalam perayaan ini, beberapa warga terdiri dari warga setempat, aparatur kelurahan, dan polisi berbaur menjadi satu ketika makan. Seluruh tamu undangan duduk melingkari sebuah nampan besar yang di dalamnya terdapat nasi dan lauk pauk. Kebiasaan makan bersama tersebut memang kerap diadakan ketika ada acara besar di desa.
Makna dari makan bersama tersebut adalah rasa kebersamaan di antara sesama untuk membangun desa menjadi lebih baik. Selanjutnya, kebiasaan makan pada suku Dayak. Sebagai sebuah suku yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, masyarakat Dayak dalam mengolah makanan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang tersedia di sekitar hutan. Sementara makanan Dayak yang asli tidak banyak bervariasi karena tergantung dengan ketersediaan bahan-bahan makanan yang ada di sekitar hutan. Beberapa masakan Dayak tradisional masih menggunakan bahan tradisional seperti sayur rotan muda atau disebut dengan juhu singkah, juhu kujang gulai keladi, tempuyak daging durian yang diawetkan dengan garam. Jenis masakan tradisional Dayak adalah tanak, yaitu jenis masakan yang terdiri dari ikan atau daging direbus dengan air sedikit diberi rempah-rempah. Bahan utama makanan tradisional Dayak adalah nasi, bari, ikan lauk, dan sup sayur juhu. Nasi dimasak secara khusus untuk keperluan upacara seperti pesta tugal atau pesta panen. Beras yang dimasak adalah beras yang baru dipanen. Nasi dimasak pada panci di atas sokongan batu yang dibakar di api untuk upacara. Kemudian gaya hidup pada suku Dayak. Suku Dayak di Kalimantan merupakan salah satu warisan budaya yang harus dipertahankan keberadaannya. Pasalnya, masyarakat di sana masih menjalankan tradisi nenek luhur dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial mereka masih lekat dengan kepercayaan adat. Namun mereka juga tetap mengadaptasi kehidupan modern, bahkan memiliki toleransi beragama yang kuat di sana. Kegiatan sehari-hari masyarakat Dayak di sini tidak lain yakni bergotong royong. Mulai dari berburu, bercocok tanam, memancing, serta beberapa aktivitas lain di luar rumah. Masyarakat Dayak juga rela ikut melestarikan budaya khas setempat yang membanggakan untuk Indonesia. Di sana banyak jenis tarian dan alat musik tradisional yang masih dipertahankan. Tariannya bernama Anyam Tali sangat unik karena sambil menari. Tarian ini dilakukan oleh gadis-gadis Dayak yang cantik jelita. Tarian ini pun maknanya bisa mempererat budaya suku Dayak dan membawa kedamaian. Setiap perempuan di sini harus bisa menari karena mereka diajak untuk melestarikan budaya tarian Dayak. Selanjutnya, suku Dayak tinggal di pinggiran sungai Borneo. Mereka hidup dengan mengandalkan kekayaan alam di sana, dari mulai bercocok tanam hingga berkebun. Suku Dayak juga suka membuat kerajinan tangan dari rotan, damar, dan getah yang dihasilkan dari pohon karet. Mereka biasa hidup bersama banyak keluarga di rumah panjang. Untuk melihat kehidupan pada suku Dayak bisa diantarkan untuk keliling menggunakan kano. Orang Dayak pun tidak pernah menggunakan alas kaki dimanapun mereka berada, termasuk saat masuk ke hutan. Mereka juga suka untuk telanjang dada, tidak peduli dengan cuaca ataupun binatang seperti lintah yang banyak ditemukan di sana. Selanjutnya, pola makan pada suku Dayak. Menurut jumlah dan frekuensi makanan yang dikonsumsi pada suku Dayak berdasarkan food frekuensi diklasifikasikan menurut pengelompokan DKBM. Jenis makanan tersering dikonsumsi untuk masing-masing kelompok bahan makanan pokok terdapat 4 jenis sumber karbohidrat, yakni nasi, roti, mie, dan kentang. Paling sering dan terbanyak dikonsumsi adalah nasi, yakni 16,1 per minggu, dengan jumlah 2.415 per gram per minggu. Akan tetapi tidak terlalu penting untuk mengkonsumsi nasi bagi suku Baduy. Makanan sumber protein hewani ada 12 jenis bahan makanan. Namun yang paling dominan dikonsumsi adalah daging ayam, ikan bandeng, hari ayam, ikan sarden, dan daging babi. Banyak hal yang menarik perhatian, salah satunya hampir tidak ditemui pada suku Dayak yang obesitas ataupun kegemukan, dan banyak ditemui yang berumur panjang tapi masih kuat bekerja. Mungkin ini ada hubungannya dengan pola makan dan cara hidup pada suku Dayak. Selanjutnya, suku Dayak juga senang dengan makanan yang masih mentah, seperti sayur-sayuran hutan yang berasal dari pohon nimbung atau banding. Begitu pula dengan daun pakis atau labu hutan yang memang tersedia banyak di hutan. Menurut mereka, beras tidak terlalu perlu. Makan utama mereka adalah umbi dan umbut-umbutan hutan, ditambah dengan daging buruan yang mereka temukan.
Untuk daging ini pun jarang mereka masak. Jika ada binatang buruan yang didapat, mereka lebih suka menjemur daging-daging tersebut di matahari panas sehingga menjadi daging asin atau dendeng. Suku Dayak pun sangat suka makan ikan hasil pancingan di sungai. Hasil pancingan berupa ikan hanya direbus, dibakar atau diasap dengan bumbu yang digunakan pun hanya garam, kunyit, dan cabai. Dan bumbu alami yang lain, tidak banyak menggunakan bumbu berlemak tinggi. Selanjutnya, sayuran hanya dimasak bening dan sangat menghindari makanan yang berkaleng. Ini adalah pola makan kebiasaan suku Dayak secara umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.